Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhardi, STMKOM, dari program studi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait materi perkuliahan dengan mata kuliah Komputer dan Masyarakat dengan kode mata kuliah RSK 528 pada semester 8. Adapun capaian pembelajaran dari program studi yang dibebankan pada mata kuliah, yang pertama mulai dari sikap, itu ada CPL 02 yang menunjukkan sikap taat hukum, disiplin, dan berkontribusi dalam peningkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan berdasarkan Pancasila. CPL 03 menunjukkan sikap kepedulian terhadap masyarakat dan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian keterampilan umum. Di sini ada CPL 07, mampu menunjukkan kesadaran manajemen proyek dan kewirausahaan melalui komunikasi yang efektif, kerjasama tim, interdisiplin ilmu, tanggung jawab profesional, dan mampu terlibat dalam pembelajaran mandiri. Kemudian ada CPL 08, mampu mengambil keputusan secara tepat dan mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam bidang rekayasa sistem komputer secara logis, sistematis, dan inovatif dengan menerapkan nilai-nilai humaniora. Kemudian pada bidang poin pengetahuan, di sini ada CPL 12 yang mana mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar bidang ilmu komputer yang meliputi logika, algoritma, bahasa pemrograman, dan struktur data sebagai landasan dalam memahami perkembangan teknologi digital serta implikasinya terhadap masyarakat. Kemudian kita lanjutkan kepada CPNK pada mata kuliah ini. Yang pertama ada CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari masyarakat digital, perkembangan teknologi komputer, serta hubungan antar teknologi informasi dan perubahan sosial secara tepat. Kemudian CPNK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dampak perkembangan teknologi komputer terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lingkungan dengan mempertimbangkan nilai etika, hukum, dan kemanusiaan. Kemudian kita lanjut pada CPNK yang ketiga, mampu mengevaluasi berbagai isu kontemporer dalam bidang teknologi digital seperti artificial intelligence, Internet of Things, keamanan siber, privasi data, ekonomi digital, dan transformasi digital berdasarkan prinsip etika dan profesionalisme. Kemudian CPNK yang keempat, mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan solusi terhadap permasalahan teknologi dan masyarakat secara efektif melalui diskusi, presentasi, laporan ilmiah, dan kerjasama tim. Yang selanjutnya ada CPNK 5. Nah, di sini mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, menjunjung tinggi etika, hukum, dan pembelajaran sepanjang hayat dalam penggunaan serta pengembangan teknologi komputer untuk kemaslahatan masyarakat. Adapun sub CPNK pada mata kuliah ini adalah yang pertama di sini ada CPNK 1.1 atau sub CPNK 1.1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komputer dan masyarakat serta perkembangan masyarakat digital. Kemudian yang kedua di sini ada sub CPNK 1.2, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan teknologi komputer dan transformasi digital. Kemudian kita lanjutkan pada sub CPNK 2.1. Di sini mahasiswa mampu menganalisis dampak teknologi terhadap kehidupan sosial. Yang selanjutnya ada sub CPNK 2.2,
mahasiswa mampu menganalisis dampak teknologi pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Yang selanjutnya ada sub CPMK 2.3, mahasiswa mampu menjelaskan etika penggunaan teknologi informasi. Kemudian kita lanjutkan pada sub CPMK 2.4, mahasiswa mampu menganalisis aspek hukum teknologi informasi. Kemudian yang selanjutnya ada sub CPMK 3.1, mahasiswa mampu mengevaluasi isu artificial intelligence dan dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian ada sub CPMK 3.2, mahasiswa mampu mengevaluasi keamanan siber dan privasi data. Sub CPMK 3.3, mahasiswa mampu mengevaluasi perkembangan IoT dan Smart City. Sub CPMK 3.4, mahasiswa mampu mengevaluasi Big Data, Cloud Computing, dan ekonomi digital. Kemudian yang selanjutnya ada sub CPMK 4.1, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis isu teknologi dan masyarakat. Kemudian pada sub CPMK 4.2, mahasiswa mampu menyusun solusi terhadap permasalahan masyarakat berbasis teknologi. Kemudian sub CPMK 4.3, mahasiswa mampu mempresentasikan proyek analisis teknologi dan masyarakat. Dan terakhir sub CPMK 5.1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan etis dalam penggunaan teknologi. Baik, demikianlah susunan dari CPL Prodi, CPMK, dan sub CPMK dari mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kita akan melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah Komputer dan Masyarakat dengan kode LSK 528 pada program studi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas IPA Universitas Tanjung Pinang. Dengan saya selaku dosen pengampu Amiswani SMK. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini akan membuat poin-poin yang dapat kita lakukan selama perkuliahan, yang mulai dari kehadiran dengan persentase 10%, kemudian ada nilai tugas itu sebesar 20%, dan ada nilai UTS itu sebesar 30%, dan terakhir nilai plus 40%. Dan jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 100%. Oke, kita lanjutkan kembali. Berikut adalah pertemuan minggu pertama, konsep dasar komputer dan masyarakat digital. Baik, siapa yang bisa membantu saya? Apa yang dimaksudkan dengan masyarakat? Ada yang bisa bantu saya? Salah tidak apa-apa. Baik, silakan Abang. Ini mau dijawab, saya adalah saya juga. Masyarakat sekumpulan orang yang dalam jumlah saja. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada yang dapat memberikan jawaban lain? Baik, silakan Pak. Izin menambahkan, masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdidik pada suatu tempat. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi kalian sudah bisa melihat bagaimana sih sebenarnya bentuk masyarakat itu. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana bentuk masyarakat itu dan kaitannya dengan masyarakat kita. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan melihat apa sih yang akan kita dapatkan ataupun capaian pembelajaran dari materi kita pada siang hari ini.
Nah, yang pertama itu adalah konsep dasar bagaimana kalian dapat menjelaskan bagaimana bentuk komputer dan masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk hubungan timbal balik serta memahami hubungan antara perkembangan teknologi komputer dengan kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini adalah masyarakat informasi. Menjelaskan konsep informasi society dan digital society secara mendalam. Dan terakhir, kita dapat melakukan analisis perkembangan terkait masyarakat digital beserta peluang dan tantangannya. Nah, langsung saja kita masuk ke konsep dasar komputer itu sendiri. Nah, komputer itu terdiri dari 3 komponen utama. Apa saja? Ada yang bisa bantu? Nah, Pak, Oke, baik. Abangnya, silakan. Hardware, brainware, sama software. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Nah, benar sekali ya. Ada 3 komponen utama penyusunnya, ada software, hardware, dan brainware itu sendiri. Yang mana brainware itu adalah sensor yang menggunakan dari komputer atau sistem dari komputer yang ada. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini komputer juga memiliki dari 3 komponen utamanya ya, input, proses, output, dan terakhir itu ada storage. Nah, kalian bisa lihat di depan yang pertama memiliki kecepatan pemrosesan yang sangat tinggi ya untuk komputer. Kemudian yang kedua mampu mengolah data dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga memiliki tingkat akurasi yang konsisten dan presisi. Dan terakhir dapat bekerja secara otomatis berdasarkan program yang kalian jalankan. Oke, selanjutnya di sini pengertian terkait dengan masyarakat itu sendiri. Nah, yang sudah saya sampaikan di awal, mulai saya bertanya. Nah, masyarakat di sini adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi melalui norma dan aturan yang disepakati dan menempati dalam suatu kawasan tertentu. Itulah masyarakat. Nah, kemudian syarat masyarakat itu meliputi adanya interaksi sosial. Nah, yang pertama ada interaksi sosial, tujuan bersama, kemudian kebudayaan dan struktur sosial yang jelas. Kemudian masyarakat tidaklah statis dan mereka terus berubah seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Oke, kajian ini juga akan mempelajari bagaimana bentuk hubungan timbal balik yang erat antara teknologi komputer dan masyarakat atau manusia ya. Yang pertama ada dampak komputer ke masyarakat. Ini yang pertama. Nah, komputer ini akan mempengaruhi masyarakat dengan mengubah cara dasar kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi satu dengan lainnya. Nah, ini akan memfasilitasi akses yang jauh lebih cepat terhadap layanan publik dan aliran informasi yang ada. Seperti saat ini, sekarang. Komunikasinya lebih mudah tidak? ya, Pakai apa kalian berkomunikasi? Pakai handphone, melalui WhatsApp salah satunya, atau sosial media. Oke. Kemudian dampak masyarakat ke komputer yang ada untuk saat ini. Kebutuhan masyarakat ini yang menjadi semakin besar atau kompleks. Ini mendorong industri untuk terus melahirkan inovasi dari perangkat yang baru. Nah, contohnya tren kerja jarak jauh yang memaksa pengembangan pusat pada aplikasi konferensi dan kolaborasi. Atau tren kekinian ada yang pakai smartwatch. Nah, kalau ada yang menggunakan smartwatch itu bisa dilakukan berbagai macam pengukuran. Ada yang sering olahraga jogging. Nah, kalau ada itu bisa digunakan untuk mengukur detak jantung kita, berapa jarak estimasi kita melakukan running. Nah, itu kira-kira salah satu contoh dampak dari
masyarakat ke komputernya itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah peran dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama ada bidang pendidikan, di mana transformasi pendidikan kita dari konvensional menuju ke arah digital, yang awalnya kuliah itu bacanya buku, sekarang bacanya digital library atau e-books. Itu kan berubah ya. Kemudian kita juga bisa melihat video pembelajaran. Nah, ini juga salah satu bentuk bagaimana efek di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan. Nah, implementasi rekam medis elektronik, kemudian ada layanan telemedicine jarak jauh serta diagnosa penyakit presisi berbasis AI. Nah, contoh ini udah banyak ya. Kalau kita saat ini kalian bisa diagnosa, bisa tanya ke AI dulu ya. Saya sakit kepala, kira-kira apa penyebab saya sakit kepala? Rumahnya belum makan, kan? Atau yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bidang ekonomi. Ini melesatnya sektor e-commerce yang memudahkan integrasi mobile banking, transaksi digital face, dan inovasi vintage. Jadi sudah sangat sekali. Saat ini saya jarang bawa dompet, hampir nggak pernah bawa dompet. Tapi saya nggak pernah ketinggalan bawa handphone. Kenapa? Ketika saya bawa handphone, saya bisa melakukan payment melalui kris atau transfer and banking. Nah, ini tentunya sangat memudahkan dalam transaksi keuangan yang ada. Oke, selanjutnya adalah bentuk dari masyarakat informasi itu sendiri. Nah, masyarakat yang menjadikan informasi sebagai sumber daya utama pembangunan ekonomi maupun sosial ini akan berupa aset berharga. Informasi ini dapat diolah, disimpan, dan disebarkan sebagai modal utama. Kenapa informasi ini menjadi mahal? Karena tidak semua orang itu memiliki informasi, ya kan? Kemudian yang kedua, diadopsi secara luas. Pemanfaatan komputer dan akses internet ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat dominan. Ada yang nggak pakai internet sekarang? Hampir segala aspek itu terhubung kepada internet. Kemudian yang selanjutnya adalah data driven. Ini adalah keputusan strategis yang didasarkan pada analisis data aktual. Jadi data terkini. Berbagai macam data terkini itu diolah untuk dijadikan sumber informasi. Nah, terakhir ada aplikasi nyata, ada portal berita real time dan mesin pencarian cerdas. Nah, ini yang dapat kita dalam lingkup masyarakat informasi itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik digital. Yang pertama adalah always connected. Kemudian ada mobilitas yang tinggi, dan terakhir yaitu ada kolaborasi dan AI. Dimana pada saat pada bagian always connected ini infrastruktur internet memungkinkan masyarakat dapat berkomunikasi tanpa batas waktu dan batas ruang fisik, dan kapanpun kita dapat melakukan komunikasi. Kemudian pada mobilitas yang tinggi, sebagian besar interaksi dan produktivitas harian didominasi oleh fleksibilitas penggunaan dari smartphone. Ada yang tidak punya smartphone di sini? Semuanya memiliki smartphone. Oke, terakhir pekerjaan dilakukan secara kolaboratif lintas smartphone, didukung oleh data dan kecerdasan buatan. Ada yang belum pernah menggunakan AI di sini? Nah, semuanya pernah menggunakan AI.
Nah, yang selanjutnya adalah faktor pendorong digital. Yang pertama adalah infrastruktur cepat. Penetrasi luas internet berkecepatan tinggi dan komputasi bergerak. Kemudian ada cloud dan big data. Ini adalah penyimpanan terpusat dan kemampuan menganalisis volume data yang berskala besar. Bisa dilihat di sini ya. Kemudian terakhir adalah kecerdasan buatan. Ini adalah otomatisasi IoT dan integritas AI dalam aplikasi maupun media sosial yang ada. Ada yang tidak punya media sosial di sini? Sudah tukar-tukaran sosmednya? Sudah. Yang selanjutnya adalah dampak dan tantangan itu sendiri. Secara positif, fleksibilitas tinggi dalam sektor pendidikan. Kemudian munculnya peluang dan model bisnis berbasis ekonomi digital dan transformasi pelayanan publik menjadi lebih cepat dan transparan. Kemudian secara tantangannya, kesenjangan digital ini adalah ketimpangan akses internet di berbagai daerah. Apakah sudah merata? Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi keamanan ataupun resiko pencurian privasi dan serangan siber. Karena apa? Belum semua orang memahami bagaimana terkait dengan keamanan dunia siber saat ini ya. Kemudian terakhir adalah sosial, maraknya hoax dan kecanduan pengguna sosial karena kita tidak banyak yang melakukan validasi terhadap berita yang ada dan langsung menelannya secara mentah-mentah. Nah, peranan kalian sebagai mahasiswa, sebagai generasi adaptif di era digital, mahasiswa memegang peranan yang krusial ya. Yang pertama, pemanfaatan teknologi. Kalian dapat memaksimalkan sarana digital untuk riset dan inovasi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah literasi digital. Terus mengasah nalar kritis dalam memverifikasi kebenaran dalam sebuah informasi yang ada. Kemudian penggunaan AI etis, memanfaatkan kecerdasan buatan secara jujur dan penuh tanggung jawab. Kemudian kesadaran keamanan ini akan menjaga privasi data pribadi dan bersikap bijak di dalam media sosial. Dan terakhir adalah inovator, menciptakan solusi teknologi kreatif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat yang luas. Oke, baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait dengan materi pembelajaran kita? Baik, silakan. Karena nama saya Acil Ruzmir Jemberana. Saya ingin bertanya Pak tentang contoh nyata integrasi antara komputer dan masyarakat. Oke, baik. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana bentuk implementasi dari komputer dan masyarakat? Nah, implementasinya ini sangat luas. Ada di berbagai aspek yang ada. Contohnya, di bidang pendidikan, kita mengenal yang namanya Learning Management System atau LMS. Biasanya ada Google, kemudian ada bentuk sertifikasi online atau pembelajaran online. Nah, kemudian di bidang kesehatan misalnya, kita bisa melihat, ada yang pernah pakai Halodoc? Pernah bertanya? Konsultasi digital? Nah, itu juga salah satu bentuk. Nah, kemudian contoh lainnya, misalnya di bidang transportasi. Ada yang pernah pakai ojek online? Sering. Nah, ini contoh konkret dalam implementasi nyata dari komputer dan masyarakat. Kira-kira seperti itu ya Bang ya. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Baik, kakaknya.
Oke, baik, saya Latifah Pratati Putri. Izin bertanya, apakah Bapak ada tips dan trik bagaimana cara mengedukasi masyarakat di sekitar agar menggunakan media sosial dengan bijak? Mengingat saat ini sangat banyak orang-orang di masyarakat yang tidak menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, mohon dijawab, Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kiat-kiat kita agar terhindar dari penggunaan media sosial yang tidak bijak. Salah satunya adalah yang paling sering adalah kasus hoax, di mana di situ kita dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu dari sumber berita ataupun artikel yang kita baca. Nah, ketika kita sudah mengetahui sumber beritanya itu adalah valid, maka kalian baru boleh melakukan sharing ataupun melakukan komentar terhadap konten tersebut. Nah, apabila kalau konten yang dirasa tersebut tidak memiliki sumber yang valid, maka tidak baik kalian untuk menanggapi dari konten tersebut. Nah, ini juga bisa kita tularkan kepada lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Nah, peran kita sebagai mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa, kalian dapat mengedukasi terlebih dahulu. Jadi tidak boleh melakukan sembarangan penyebaran informasi di dalam media sosial ataupun konten-konten yang tidak pantas ya. Jadi di sana ada ketentuan-ketentuan sehingga kita terhindar dari jeratan pasal yang dapat dikenakan. Contohnya adalah pasal UU ITE tentang penyebarluasan informasi. Nah, kira-kira demikian. Baik, jadi tadi sudah saya jelaskan terkait dengan materi kita pada pertemuan pertama ini, dan saya rasa semuanya sudah sangat memahami apa yang saya sampaikan. Oleh sebab itu, saya akan melakukan penugasan terhadap kalian secara individu, yang mana di sini ada tugas studi project terhadap pertemuan pertama dengan tema Digital Society Around Me. Nah, kalian diminta untuk melakukan pengamatan dan buatkan laporan pengamatannya dengan instruksi. Di sini ada 7 langkah. Yang pertama, jelaskan profil singkat lokasi yang akan kalian lakukan observasi, bisa di rumah, di kantor, atau di tempat belanja, silakan. Kemudian yang kedua, identifikasikan seluruh teknologi komputer yang digunakan di sana. Kemudian yang ketiga, bagaimana teknologi tersebut dapat membantu dari aktivitas masyarakat. Kemudian yang keempat, apa perubahan yang terjadi setelah penggunaan teknologi tersebut. Kemudian yang kelima, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi tersebut. Kemudian yang keenam, menurut Anda, apakah lokasi tersebut sudah termasuk ke dalam digital society? Dan terakhir, jika Anda menjadi seorang system engineer, inovasi apa yang dapat Anda usulkan untuk meningkatkan pelayanan pada lokasi tersebut? Oke, baik, saya rasa instruksinya sudah jelas. Tugasnya dapat kita kumpulkan dan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sudah jelas? Jelas. Baik, kalau demikian saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Kelasnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.